Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kak Erikson. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari Technopreneurship. Sebelum itu, ini merupakan tugas kelompok di mana untuk kelompoknya itu pertama dari saya sendiri, lalu kedua ada teman saya Ridho Hamzah Sagala, dan satu lagi Hardif Tri Prasetyo. Oke, jadi untuk tugas Technopreneurship ini itu mengenai bisnis model Canvas Osterwelder dan aplikasinya pada ide bisnis. Dan nantinya akan dijelaskan juga mengenai kasus-kasusnya. Oke, untuk selanjutnya merupakan pengenalan bisnis model Canvas atau BMC. Untuk yang pertama, segmen pelanggan, yaitu merupakan kelompok orang atau organisasi yang ingin dijangkau dan dilayani oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, saluran. Nah, saluran ini bagaimana perusahaan berkomunikasi dan menjangkau segmen-segmen dari pelanggan. Untuk yang ketiga, proposisi nilai, yaitu apa yang ditawarkan perusahaan untuk memecahkan masalah pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka. Dan yang terakhir, hubungan pelanggan, yaitu jenis hubungan yang dibangun dengan masing-masing segmen pelanggan. Oke, kemudian merupakan blok-blok utama dalam BMC. Yang pertama, sumber daya utama. Jadi untuk sumber daya utama ini itu merupakan aset-aset terpenting yang diperlukan agar model bisnis itu dapat berfungsi. Lalu untuk yang kedua, aktivitas utama, yaitu merupakan tindakan penting yang harus dilakukan agar model bisnis itu dapat berhasil. Dan untuk yang ketiga, kemitraan utama, yaitu jaringan pemasok dan mitra membuat model bisnis itu dapat berfungsi. Oke, kemudian ada mengembangkan BMC untuk ide bisnis kelompok. Yang pertama itu identifikasi, menentukan segmen pelanggan, proporsi nilai, dan saluran utama. Yang kedua ada analisis, mengkaji sumber daya aktivitas dan mitra yang diperlukan. Nah, yang ketiga ada evaluasi, menilai kelayakan dan potensi ide bisnis berdasarkan blok-blok BMC. Oke, kemudian ada mengidentifikasi kelayakan ide bisnis melalui BMC. Pasar potensial, seberapa besar pasar yang dapat dijangkau oleh ide bisnis. Nah, yang kedua ada keunggulan kompetitif. Apa yang membuat ide bisnis ini unik dan sulit untuk ditiru. Yang ketiga, model pendapatan. Bagaimana ide bisnis ini akan menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan. Nah, yang keempat ada sumber daya kunci. Apa saja sumber daya utama yang dibutuhkan untuk menjalankan ide bisnis. Oke, kemudian ada menganalisis potensi dan tantangan ide bisnis melalui BMC. Yang pertama ada potensi, mengidentifikasi titik kekuatan, peluang, pasar, dan sumber daya yang memadai. Yang kedua ada tantangan, mengenali kelemahan, ancaman, persaingan, dan masalah dalam rantai nilai. Yang ketiga ada strategi, mengembangkan rencana untuk memanfaatkan potensi dan mengatasi tantangan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya yang tadi. Selanjutnya adalah menghubungkan BMC dengan perencanaan strategi bisnis. Yang pertama ada visi dan misi, yang dimana pada bagian ini BMC membantu menerjemahkan visi dan misi perusahaan menjadi model bisnis yang terukur. Kemudian ada pengambilan keputusan, yang dimana informasi dari BMC membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dan terukur. Kemudian terdapat strategi bisnis, yang dimana merupakan analisis BMC atau analisis dari BMC memberikan wawasan untuk merumuskan strategi bisnis yang efektif. Kemudian ada inovasi, yaitu BMC mendorong perusahaan untuk berpikir di luar kotak dan berinovasi. Selanjutnya adalah kesimpulan dan rekomendasi. Terdapat 3 poin, yaitu manfaat BMC, yaitu BMC membantu menganalisis ide bisnis secara komprehensif dan terstruktur. Kemudian yang kedua, aplikasi pada ide bisnis kelompok, yang dimana maksudnya adalah penggunaan BMC dapat mengidentifikasi potensi dan tantangan ide bisnis kelompok. Kemudian ketiga adalah proses implementasi, yaitu mengembangkan BMC adalah langkah awal dalam perencanaan strategi bisnis. Sekian presentasi dari kami, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.